Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya untuk like dan subscribe agar channel Safa Health bisa terus berkembang, sehingga lebih banyak teman-teman semua yang bisa terbantu untuk sembuh dari penyakit sinusitis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi ya teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, tetap semangat. Sinusitis itu bisa sembuh kok ya. Banyak teman-teman di Safa Health itu bisa sembuh ya. Oke, silakan teman-teman bisa belajar ya dari komentar-komentar teman-teman yang berkomentar di kolom komentar di video Safa Health ya. Atau bisa juga kunjungi di Instagram sembuh sinusitis ya, sembuh sinusitis Safa Health ya. Cari di sorotan yaitu ya, banyak sekali testimoni yang sudah saya kelompokkan ya, berdasarkan keluhan dari masing-masing teman-teman ya. Pokoknya tetap ikhtiar sinusitis itu bisa sembuh ya. Bahkan dulu ketika saya menderita sinusitis tahun 2018 ya, saya juga tidak menyangka bahwa sinusitis saya itu bisa sembuh gitu ya. Ya kenapa? Karena setiap saya rutin ya kontrol berobat ya, habis obat tuh kambuh lagi, habis obat tuh kambuh lagi ya. Saya dulu sebagai pengawas lapangan ya, jadi pekerjaan saya itu berhubungan dengan debu ya. Ya bahkan dulu ketika saya kerja itu ya pakai masker itu harus double gitu ya. Ya karena memang lingkungan kerjanya itu debu ya. Ya bahkan dulu saya sempat ingin berhenti dari pekerjaan saya gitu ya. Karena memang tidak cocok gitu ya. Bahkan ketika kontrol itu pun saya tidak menyebutkan saya itu kerja di mana itu. Pada saat saya masih rutin berobat itu saya tidak menyebutkan saya itu kerja itu di tempat apa, itu saya tidak menyebutkan itu. Ya karena pasti dokter itu pasti menyarankan bahwa saya memang tidak cocok kerja di tempat seperti itu, karena sinusitis itu pantangannya itu 3, yaitu debu, dingin, dan juga asap ya. Dan terutama itu debu gitu ya. Akan tetapi saya pun bisa sembuh ya, alhamdulillah saya bisa sembuh ya. Jadi ketika bekerja itu saya memakai masker double, dan ketika pulang malam sebelum tidur itu saya lakukan irigasi nasal ya. Jadi bagi teman-teman yang saat ini menderita penyakit sinusitis dan bekerja di lapangan ya, tidak apa-apa ya, sinusitis itu bisa sembuh asalkan teman-teman ya pakai APD yang lengkap gitu ya, masker itu ya, masker dulu itu saya pakai masker double, dan jangan lupa cuci hidung ya, malam sebelum tidur itu lakukan cuci hidung, serta pola hidup sehat ya. Ya utamanya jangan merokok ya, sinusitis itu jangan merokok, kemudian jangan minum dingin ya. Oke. Sekalipun teman-teman tuh ingin sekali minum dingin tuh jangan minum dingin ya. Saya tuh teringat dulu ya ketika saya sinusitis pada saat bulan Ramadan dulu ya. Saya merasa itu sudah sembuh gitu kan. Nah pada saat buka puasa itu saya cari minuman dingin ya. Biasanya takjil itu identik dengan manis dan dingin itu ya. Seger itu kan. Saya minum minuman dingin ya, dan akhirnya sinusitis saya itu kambuh gitu ya. Dan saya cukup menyesal juga ya, karena saya tidak bisa menahan diri untuk tidak minum dingin ya, padahal dokter itu mewanti-wanti saya, melarang saya untuk tidak minum dingin ya. Jadi sekalipun ingin minum dingin itu jangan minum dingin ya. Jadi oleh karena itu teman-teman ya, tetap semangat ya, disiplinkan diri ya, tahan diri untuk tidak minum dingin ya, karena bagaimanapun kesehatan kita itu yang utama, kesehatan kita itu segalanya itu ya. Gitu ya. Ini saya membacakan komentar dari video YouTube Safa Health ya, di video irigasi nasal tidak menakutkan ya. Ini dari akun Ongko Sadiwo ya. Ini 5 hari yang lalu gitu ya. Saya pernah coba, rasanya kayak naik ke otak atau kepala atas ya. Apakah bisa naik ke atas atau otak akhirnya ya? Ya ini sama yang saya takutkan dulu ketika awal-awal merutinkan irigasi nasal ya. Jadi saya rutin irigasi nasal itu 2018 ya. Ya 2018 itu saya rutinkan irigasi nasal karena Karena tidak ada obat yang berhasil menyembuhkan saya gitu ya. Saya sudah mencoba berbagai macam obat tapi tidak kunjung sembuh. Ya sudah pernah
meneteskan cuka juga di dalam rongga hidung, melihat tutorial di dokter family juga tidak sembuh ya. Kemudian saya melihat irigasi nasal ini, saya banyak belajar malah di channel luar gitu ya. Nah dulu ketika awal melakukan irigasi nasal, merutinkan irigasi nasal ya, memang tidak selamanya irigasi nasal saya itu lancar gitu ya. Ya ini bahkan sempat ya, ketika irigasi nasal tuh rasanya tuh sampai nyeri di kepala, nyeri di otak gitu ya. Rasanya tuh naik, air tuh kayak naik gitu, kayak senut-senut gitu ya, sampai saya itu kayak takut itu, sampai trauma itu kan. Waduh, jadi ketika mau irigasi nasal tuh sampai takut sekali, sampai was-was itu, takut dulu ya kan. Tetapi memang itu karena saya belum lancar melakukan irigasi nasal itu. Jadi silahkan teman-teman belajar ya dari saya di video tips irigasi nasal pemula, juga belajar 3 teknik irigasi nasal. Yang paling utama adalah gunakan larutan garam khusus ya, garam yang tepat ya, garam khusus cuci hidung ya. Jadi silahkan gunakan garam cuci hidung gold, yaitu larutannya sudah tepat dan banyak teman-teman yang sembuh menggunakan itu ya. Nah kemudian belajar di video di tips irigasi nasal untuk pemula. Jadi kalau untuk pemula itu pokoknya yang pertama itu relax dan buka mulut dan teriak A. Jadi ketika air masuk itu teriak A itu ya. Ya nanti air itu akan keluar. Pokoknya jangan takut-takut ya, jangan takut irigasi nasal dan jangan trauma ya. Jadi sekalipun teman-teman itu pernah melakukan kesalahan ya, bukan kesalahan ya, gagal irigasi nasal ya, seperti kok malah nyeri di kepala, naik ke atas, kepala atas, kok kayak rasanya kok kayak ke otak gitu ya. Itu saya juga pernah itu kan. Jangan takut ya, tidak apa-apa gitu kan. Saya dari 2018 ya sampai sekarang juga kadang masih melakukan irigasi nasal kalau hidung terasa agak kotor ini. Jadi tidak apa-apa ya, aman ya, irigasi nasal itu aman ya, tidak berbahaya ya. Ya, belajar ini irigasi nasal yang nyaman itu ya. Jadi silakan tonton 3 teknik irigasi nasal ya. Jadi dulu saya pernah membuat 3 teknik irigasi nasal untuk pemula. Yang pertama itu teriak, kemudian yang kedua itu adalah nafas lewat mulut, yang ketiga itu buka mulut lebar-lebar ya. Jadi kalau sudah expert itu ya tinggal buka mulut aja dan nanti ya air langsung bisa keluar itu ya. Jadi kalau untuk awal-awal irigasi nasal itu air masuk itu ya tidak akan bisa langsung keluar gitu ya, karena dia butuh perjalanan yang agak panjang ya ke dalam rongga hidung ya, rongga sinus ya, tepatnya maksilaris ini. Nah nanti dia akan tembus sampingnya, kemudian baru bisa keluar gitu ya. Jadi jangan dibayangkan ketika kita semprotkan itu langsung keluar, itu tidak gitu ya. Jadi butuh perjalanan agak dalam ya. Dulu ketika awal saya melakukan irigasi nasal itu kok dalam sekali, kok airnya nggak keluar, dan ternyata alhamdulillah bisa keluar gitu ya. Itu ya pokoknya relax saja setelah pada saat mau irigasi nasal tuh relax ya, relax dan pasrah. Pasrah itu artinya apa? Jangan melawan aliran air gitu. Jadi pas air masuk ya udah biarin, kita pasrah aja, pasrah ya, relax, pasrah aja. Jangan dilawan aliran airnya, jangan dilawan ya. Dan kemudian kita teriak gitu aja ya, nanti pasti lancar irigasi nasalnya. Oke. Pokoknya jangan trauma ya, tetap dilakukan terus, dirutinkan terus sampai teman-teman itu menemukan teknik yang pas untuk irigasi nasal ya. Itu ya. Jadi dari Ongko Sadiwo ya, pokoknya jangan takut, jangan trauma, dilakukan terus sampai ketemu teknik ternyamannya. Oke. Itu ya. Bagi yang masih belum sembuh untuk sinusitisnya ya, coba dievaluasi ya, apakah kita ini sudah benar-benar disiplin untuk menghindari pantangan-pantangan sinusitis atau masih belum tuh ya. Karena memang sinusitis ini ya pantangannya itu banyak. Jadi kalau misalkan orang sakit itu pantangannya itu banyak, terutama sinusitis ini ya. Jadi sinusitis ini ya utamanya itu tidak boleh makan atau minum dingin, kemudian hindari debu, kemudian jangan merokok ya. Debu, dingin, asap ya. Ada 3 pantangan, itu debu, dingin, dan juga asap gitu. Nah utamanya itu minuman dingin ya, karena di luar sana pada siang ya
biasanya itu kita itu tergoda untuk tidak minum dingin itu, apalagi pada saat cuaca yang panas sekali itu hawanya itu pengen minum dingin ya. Akan tetapi kalau misalkan teman-teman ingin sembuh sinusitis ya jangan minum dingin itu ya, karena pada saat sinusitis itu ya sakit ya. Sinusitis itu gejalanya itu pilek atau hidung tersumbat, kemudian juga ada nyeri ya, ada nyeri-nyeri di sekitar wajah ya, di kepala itu ya. Ya bahkan dulu ketika saya masih sinusitis, pokoknya kalau kena dingin itu ya kepala itu apa ya, kayak rasanya ditusuk-tusuk ya, alis ya, di sekitar alis itu rasanya sakit gitu ya. Pada saat nyetir bawa mobil itu kan pakai AC itu kan sakit gitu ya, karena memang sinusitis itu memang harus hindari dingin gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Pamekasan 5958 ya. Ya termasuk saya, sudah hampir 10 tahun penyakit ini nggak sembuh-sembuh, udah ke dokter spesialis, udah ke dokter THT, tapi sesudah itu habis obat kambuh lagi. Ya ini ya, jadi sinusitis ya, kronis ini ya, karena sudah 10 tahun ya. Dan salah satu ciri kronis yaitu ini ya, habis obat tuh kambuh lagi, ya gitu ya. Silahkan dirutinkan cuci hidung ya, cuci hidung yang benar, yaitu satu kali cuci hidung itu 500 ml ya, 500 ml larutan garam khusus cuci hidung ya. Silahkan gunakan garam cuci hidung gold ya, karena sudah sesuai yang kita ajarkan di Safa Health, dan banyak juga teman-teman yang terbantu sembuh dengan itu ya. Nah terus apakah cukup dengan cuci hidung aja? Ya memang utamanya itu cuci hidung ya, akan tetapi juga harus diimbangi dengan yang lainnya. Nah, seperti apa? Seperti hindari pantangan, yaitu debu, dingin, dan juga asap ya. Jangan minum dingin, gak pakai masker, pokoknya wajib pakai masker ya. Ya dulu ketika saya masih sinusitis ya, bahkan sekarang itu juga saya tetap ya kalau keluar itu pakai masker gitu ya. Ya kenapa? Karena di luar sana itu ya banyak polusi, banyak debu ya. Pertama itu banyak debu gitu ya. Makanya saya itu pakai masker ya. Bahkan dulu pas masih sinusitis tuh naik mobil pun saya tetap pakai masker ya. Ya debu ya, hindari debu ya. Kemudian jangan merokok dan jangan minuman dingin ya. Saya juga pernah membuat video 4 minuman pantangan untuk penderita sinusitis, salah satunya adalah susu ya. Jadi teman-teman yang saat ini menderita sinusitis ya hindari susu, minuman susu itu hindari karena bisa memperbanyak produksi lendir ya. Itu ya. Kopi, teh gitu ya. Teh juga dihindari gitu ya. Kenapa? Karena memang teh ini ada kafeinnya, dan berdasarkan pengalaman saya pribadi waktu saya menderita sinusitis ya. Dulu itu sinusitis itu kan harus minum minuman hangat, sementara saya itu konsumsi teh. Ya, dengan rutin mengkonsumsi teh ya bukannya sinusitis saya sembuh, malah semakin parah. Jadi ketika buang ingus ya, itu kayak residu teh ini itu ada semua yang di ingus itu ya. Itu ya, jadi hindari teh ya. Teman-teman yang lain pun juga sama itu kan. Akhir-akhir ini sering kambuh ya. Kenapa? Karena ternyata dia juga mengkonsumsi teh itu. Ini silakan ya dari Pamekasan 5958 ini rutinkan ya cuci hidung, ini kan sudah 10 tahun ya, jadi kronis ya. Kenapa? Karena yang ditakutkan untuk yang sinusitis kronis ini komplikasi ke penyakit yang lain itu ya. Biasanya itu ada efek ke pusing yang berat sekali itu ya. Kalau muka atau kepala sakit terasa seperti ditusuk-tusuk ya, itu memang wajar, cuma yang ditakutkan ada komplikasi ke yang lain. Pokoknya pola hidup sehat ya, utamanya cuci hidung pagi dan malam ya. Kalau tidak bisa pagi dan malam ya bagaimana? Ya utamanya malam gitu ya, rutin terus itu ya, rutin terus tiap hari ya. Sampai kapan? Sampai benar-benar sembuh, sampai sudah ada perubahan ya, karena memang setiap orang itu berbeda-beda ya. Nah terus coba lakukan juga jogging rutin ya, jogging rutin di tempat ya, setiap pagi 10 menit ya, olahraga rutin ya. Dulu pokoknya tuh, kalau dulu itu saya itu setiap pagi jam 6 itu pasti saya sudah jogging ya, 10 menit di tempat itu. Saya lebih menganjurkan untuk penderita sinusitis itu olahraganya itu jogging di tempat ya, bukan di luar. Karena kalau di luar itu debu ya. Jadi sinusitis itu yang pertama adalah hindari debu, hindari dingin ya, debu dan dingin. Oleh karena itu ya lebih baik memang jogging di tempat gitu ya, itu ya.
Terus perbanyak minuman air putih hangat ya. Air putih itu bagus karena air putih itu salah satu unsur dari gizi. Oke, itu ya. Tetap semangat ya, pokoknya dirutinkan irigasi nasal yang benar, yaitu cuci hidung dengan garam khusus cuci hidung, larutannya itu hangat, sekali cuci hidung itu 500 ml ya. Itu ya. Semoga ini dari akun Pamekasan 5958 ini semoga segera sembuh, tetap semangat ya. Sinusitis itu bisa sembuh ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.